malaikat bisa tawaf di Baitul Ma'mur di langit ketujuh ke sono, bisa tawaf turun tawaf di Ka'bah, malaikat turun naik. Bisa nggak orang panjalin tawaf di Baitul Ma'mur naik jeung eta rajena kalah itu. Di sono Pak, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tawafnya malaikat. Malaikat nggak makan, nggak capek, nggak keringetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa zukhrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu ilan nasi kaffah wa bayyanahu ma'aliman dinal Islam wa hadana ila siratil mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin wa ba'du. Ya ayyuhan nas ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala bima amar la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Utamanya yang kami muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang kita cintai, yakni Nurul Iman, yang berlokasi di kampung Tegagede Panjalin, khususnya warga RT 0301 Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan. Kita doakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid selalu dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan DKM beserta istri dan jamaah yang lain tahun ini beliau akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan ya, sejak hari ini esok seterusnya sampai di tempat tujuan dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrurah. Sekaligus kita titip doa semoga yang belum haji, belum umroh tahun depan berangkat, insya Allah. Para asatid, para hujat, para sesepuh, jamaah majlis muzakarah wa tahrim bulanan Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini
Selasa malam Rabu kedua. Kita tadi ba'da asar memasuki tanggal 24 bulan Rajab 1447 Hijriah. Jumlah harinya 30. Jadi 6 hari lagi bulan Rajab hilang. Masuk bulan berikutnya Sya'ban, kurang lebih 3 bulan 5 hari kita akan ketemu insya Allah bulan Chandra di muka Saumuk Ramadan. Mudah-mudahan saya, keluarga dan hadirin wal hadirat panjang umur. Semoga Ramadan tahun ini kita ketemu kembali. Berbarengan hari ini kita berada pada tanggal 13 Januari 2026. Ayeuna yang ngaji setahun ya. Ya mudahan nanti jam 12 nih. Ya, terakhir pengajian setahun Haji Liman. Malam ini terkategorikan pengajian sementara, ditawakukan, ditutup. Sebab menurut jadwal bulan depan kita sudah mendekati wilayah Ramadan. Ya, sebagai informasi dari saya untuk pengurus DKM panjang umur, besok tanggal 20 Januari Selasa itu kita berada tanggal 1 bulan Sya'ban. Tanggal 1 bulan Sya'ban. Lamun orang ngaji Februari berarti 23 dan ada ketering kalau Ramadan orang hayang istirahat heula ya. Ieu ge diperpaksa ya, demi engkau aku datang. Betul. Lengan kerpuri mah dewa. Tapi alhamdulillah lengan puri bacot mah tetep wae. Jadi ini rencana DKM pengajian diawali dengan peringatan ya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada Kamis 15 Januari. Jadi Kamis malam Jumat 27 atau tanggal 27 Rajabnya jatuhnya 16 Jumat 16 Januari. Cocok ianya. Jadi kita menyambut peringatan 14 abad yang lalu, peringatan Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu harap maklum ini pengajian terakhir, rada-rada wangi ya. Satu tabu 12 lah. Ya, aku lihat balik ke judul Isra Mi'raj sebagai berikut. Begini Pak, setiap kejadian di dunia ini pasti ada sebab musabab. Ayat gara-gara aja nih mak. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa ada sebab musabab. Pasti ada. Para ulama mencari apa sebab musabab Nabi dimi'rajkan, di Isra Mi'rajkan, terutama dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit. Tentu ada sebab, meskipun semua rahasia yang tahu hanya Allah Subhanahu. Menang dong, boleh dong kita cari sebab musabab. Yang kita temukan ya, ini judulnya sebab musabab dimi'rajkannya, dinaikkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita temukan dalam kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia yang hidup di abad ke-18. Beliau wafat tahun 1889. Kitabnya yang kita baca Nurul Zolam ala Manzumati bi Aqidatil Awam, halaman 42 ya, halaman Isnainu Arba'in, halaman Sicakji
1442. Ya, boleh Cina ngomong ya, bagi Cina ke Islam lebih dulu dari kita. Maka nanti yang pergi haji dan ya, LKM ke orang dan bangsa Cina di situ. Bangsa Cina asli banyak orang Islam yang pergi haji. Do anak ya lebena Cina kenya sang Cina ya. Maklum cadel ya. Judulnya sebab musabab dimikrajkannya dinaikannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Ini ulama susah payah mencari. Ayo kurang niat iktikaf heula. Ikuti kalimatnya yang punya mulut bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid. Sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan. Cing dengan heulanya. Kalau ditanya Pak Haji, Isra Mi'raj itu kejadiannya ketika umur berapa Nabi? Yang itu ya. Eta Ustaz teh lagu jam sabaraha di mana? Maka menurut kitab yang lain namanya Madarijus Su'ud ala Tisail Guru. Masih yang menulis ulama Indonesia Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Dawi di situ jelas berapa tahun usia Nabi ketika peristiwa ini terjadi. Ada Isra, ada Mi'raj. Secara pengertian sederhana, Isra perjalanan darat di waktu malam, Mi'raj perjalanan angkasa di waktu malam. Jadi ada horizontal, ada vertikal. Perkara Isra wajibun kuduun yakinun. Orang yang gak yakin dengan peristiwa Isra kafirun. Tapi Mi'raj dia tidak yakin, maka dia hukumnya fasikun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya wakam umrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhina dalika, berapa umur Nabi ketika peristiwa akbar terjadi? Ini proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengganggu gugat. KPK nggak makan di sini. Ya, putus semua. Proyek Allah tunduk semua. Maka dijelaskan oleh ulama wakana umruhu, adapun umur Nabi pada waktu peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi, hina dzalika pada waktu itu. Dengikeun. Umurnya ihda wa khamsina, 51 tahun. Ada umur 50-nya orang di sini hadir. Ayo ente ya. Jelema lamun geus 50 hiji ya dan siap-siap belum doyan ke masjid eta jelema rugai. Nabi 51 tahun udah naik ke langit. Sia naik ke mana? Aja jauh ini masih. Wasamaniyata ashur 8 bulan. 51 tahun 8 bulan. Wasalasa asyara yauman 13 hari. Nih kan.
catat dia. Tidak ke anak kurang ke majikan. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi umurnya 51 tahun 8 bulan 13 hari. Catat baik. Eta angka teh jiniman 50 hiji ditambah 8. Jadi berapa tah? 59 ditambah 17. 72. Jumlah angkanya 72. Kejadiannya malam tanggal 27. Iya proyek Allah cakep ini. Mulus. Rencana Allah tidak ada yang ganggu gugat. Beda sama rencana orang. Gagal terus boy. Dan beres KPK harus datang. Jadi angkanya 72. Kejadiannya tanggal 27 bulan Rajab. Kena semua ini. 7 sama 2 lamun digabung jadi salah 9. Maka umat Islam kudu punya angka 9. Kalau mau selamat dunia akhirat. Apa angka 9? Dijawab oleh ilmu fikih di Majlis Taklim di Masjid Nurul Iman. Itu kaitannya dengan sholat 5 waktu. Angka 9. Di dalam ilmu fikih dinyatakan sholat itu ada yang ya, rakaatnya rakaatul rubaiyah. Sholat yang paling banyak rakaatnya 4. Termasuk zuhur, asar, isya. 4. Ada rakaatus sulasiyah. Rakaatnya 3. Tak maghrib tadi. 4 sama 3 7. Ada rakaatul sunaiyah. Salat dengan rakaatnya kuntet 2. Salat sub 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 2 nah mau kemana-mana 9. Jadi umat Islam kudu punya angka 9. Di mana ditaruhnya angka 9? Di masjid kalau ya, dong di mawai masjid najis. Bagi laki-laki wajibun ke masjidun meskipun hujanun mau payungun payung gentengun copotun betul acana geringun gendongun itu jadi mana? Usahakan masih hidup mah jangan sholatnya di rumah. Lain ustaz di masjid letik banget. Ayat tingkat 2 penuhun diruhun. Cilok emang ayat di mana dulu? Siapa ke mesti kekejayaan dia lawang. Ya. Ngene. Pada usia 51 tahun 8 bulan 13 hari. Kejadian lapangannya bagaimana Ustadz? Nabi apa dalam keadaan tidur, apalagi ngelamun, apalagi ngelek. Wal mu'tamad secara ya, kekuatan secara singkat, secara bulat annahuma waqa'a yaqzatan. Kejadian Isra perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Kejadiannya 1 malam. Dan Nabi tidak tidur, tidak mimpi, melek. Hadirin, berapa duit sekarang kalau dari Panjalin ke Masjidil Aqsa yang sekarang sedang diblokir oleh Israel? Saya bapak punten belum pernah ke Masjidil Aqsa.
tahun 86 87 Haji Niman kurang ngotot jam orang Arab hari tadi itu. Saya nggak mau pulang ke Indonesia sesuai kontrak kerja di Saudi kota Dahran. Sebelum saya minta hadiah di samping haji satu kali, saya pengen ke Masjidil Aqsa. 85, 86, 87. Sayang waktu itu Ustaz Usman terjadi perang Irak sama Iran 8 tahun. Perang Irak sama Iran. Irak Islam, Iran Islam. Perang wae di ditu wae najis emangnya. Kedengeran? 8 tahun perang Irak sama Iran sering. Mayit puluhan ribu bergelimpangan. Itu biaya perang. Kalau beliin cendol ditaruh di Jababeka telung itu. Sajababeka sopan jalin telung. Biaya per. Jadi saya nggak bisa ke sana. Kata orang-orang mamnu mukhtar. Jadi alasannya, padahal dari saya dekat ke Masjidil Aqsa. Dari kota Dahran, ujung dekat Iran. Saudara sekalian, kita masuk nih ya. Mengapa Nabi Muhammad diangkat ke langit? Meskipun ini proyek Allah, wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia yang berakal, gunakan akalmu. Maka ulama susah payah mencari apa sebab musabah. Di dalam kitab Nurul Zolam halaman Zumati bi Aqidatil Awam halaman 42 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa'bi wa bi barakati ulumi wa bina wa bikum bidaraini amin. Angkat tangan dua-duanya. Maka kita lihat lapak tangan kita, ikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin, ini peringatan perayaan acara Isra. Jangan main-main ini. Ini menggegarkan dunia sampai tembus ke langit. Hebatan mana 17 Agustus sama Isra? 17 Agustus teman kemerdekaan Republik RI. Ditemukan sebab musabah. Bisa jadi ini subjektif, bisa jadi objektif. Akal manusia meskipun pala segede kelapa cengkir, orang-orang dulu mencari. Setelah dicari ketemu, kita cuma nemuin, nyari enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Al-Bantani Al-Pulauni, beliau menulis wa amma sababul mi'raj. Kita bahasnya jangan Isra-nya. Kenapa sebab musabab Nabi diangkat ke langit? Sebab Nabi ini WNI dunia. Langit bukan tempat manusia. Langit itu alam malakut. Yang bisa hidup cuma malaikat. Kita hidupnya di tanah, di bumi. Tapi begini hebatnya, naon sababna ieu
Juragan Nabi Muhammad diangkat ke langit. Begini gara-garanya. Kita kan tinggal di bumi, dunia. Ada dunia, alam dunia. Ada alam langit, alam malakut. Ini alamul insan. Gara-garanya dunia ngomong kiai. Ini orang dunia dari dulu juga banyak celoteh. Dunia berbangga diri. Apa kata dunia? Ya samaun, langit ibtakharat ala sama. Bumi merasa bangga, merasa sombong. Sampai sekarang orang bumi pada sombong. Coba lihat. Ngomong. Di bang baru 2 kali ngaji gak udah make WA. Kata bumi, ana khairum minka. Saya lebih mulia dibanding engkau ya langit. Enggak hujan, enggak gerimis. Enggak ada sebab musababnya, bumi udah tulak pinggang. Maka sekarang lihat, banyak ini keturunan dari bumi. Ayat jelema datang ke batur, entah ditanya, aduh aing pusing pamajikan gering, aing gak boga duit, enggak ditanya. Itu orang bumi suka begitu, enggak ditanya, suka cerita. Dia cerita kalau susah, tapi lamun boga duit loba, tuh, ya bener, cing. Kata bumi, saya lebih mulia dibanding engkau. Apa bukti bumi lebih mulia dibanding engkau, hai langit? Kata bumi, li'anna Allah Ta'ala zayyanani. Sebab Allah, hai langit, menghias aku bumi dengan biladi, apa bilad? Bermacam-macam negara. Ada Amerika, ada Indonesia, ada Jerman, ada Saudi. Negara adanya di langit. Coba lihat di peta dunia. Tentu. Wal buhari. Aku memiliki laut yang luas. Ada laut Sunda, laut Pasifik, ada laut. Berikut isinya. Wal anhar, banyak sungai-sungai termasuk Citarum, sungai Begawan Solo, sungai-sungai. Ada buayanya, ada pasirnya, ada segalanya. Ada sungainya jebol, jadi kerendam. Wal asjar, banyak pepohonan. Di bumi tumbuh bermacam-macam pohon. Yang sekarang juga kasusnya rame di Sumatera, ya betul, pada ditebang-tebangin sehingga kesombongan bumi hilang udah. Wajibal, aku diberikan gunung-gunung yang indah, kata bumi. Pokoknya lihat, dan banyak lagi. Apa yang gak ada di bumi? Komplit kalau kasih. Ya. Langit diem. Sebab semua makhluk Allah di sisi Allah itu bisa berkata, berbicara, berdoa, mengadu. Langit 10 ini. Gulanya 10 buat langit. Langit ada di atas. Dia tidak tinggal diam untuk menghancurkan kesombongan bumi. Makanya orang bumi sombong-sombong. Ya. Coba dah di bumi. Padahal bumi tempatnya nggak enak. Orang mati dikubur di bumi. Comberan di bumi. Tai di bumi. Orang mati dikuburnya di bumi. Ruhnya di langit.
Maka gambaran-gambaran orang dulu menyatakan langit itu lambang Bapa. Cek ilmu buhun mah. Langit lambang Bapak digambarkan langit. Bumi digambarkan ibu emak. Banyak menderita mana bumi sama langit? Menderita bumi. Di bumi coba. Ibu banyak menderita, bapak banyak pusing. Benar. Maka lagu Oma Irama Soneta menulis itu tahun 70. Ada lagunya ya. Langit bagai atap rumahku. Ya. Kalau menyanyi mah bisa nyanyi mana. Ya, langit bagai atap dan bumi sebagai lantai. Bumi di bawah, langit di atas. Langit lambang Bapak, bumi lambang ibu. Di mana ayana ibu? Di handap. Bapak di luhur. Kayaknya enak juga yang di luhur, padahal pusing. Langit menjawab, Pak. Baik bumi, sampean boga segala nu aya. Baru udah mulai nih. Lihat dah di bumi. Banyakan mana ngomong bapak sama emak? Banyakan emak. Saya bapak dah. Macam mana? Enggak ngomong ya. Paling bapak ngomong gitu ya. Kamu udah saya enggak suruh besok kan saya naik lah. Yang mikir ya. Maka lihat dah ibu-ibu lambang bumi. Kalau ke warung apa be diliatin. Bapak nganter ibu, pengen buru-buru pulang aja nih mah. Masih melila banget ke pasar. Ya betul ya, Pak. Laki mah singket, meli nonsia, meli rokok, nggak balik. Mama ayahnya segala dilihat, iya bahasa beraha, meli itu. Makanya bapak-bapak kalau nganter ibu-ibu kagak sabar. Ya bener ya. Awalnya masuk lila. Bapak mah singket. Bapak mah ya, aya makanan ge ditinggalikeun wae. Hate mah hayang nyomot. Lamun ibu-ibu mah geus beak eta. Masuk ke tas, masuk ke mulut, masuk ke BH nyata. Dengerin. Langit bilang begini ya Ardun. Ana khairum minka. Bukan engkau yang mulia di hadapan Allah. Aku lebih mulia dibanding engkau. Lu baru punya pulau laut puhunan. Kata siapa tuh? Kata langit. Zayyanani bisyamsi. Aku punya matahari. Matahari di mana bersinarnya? Di tanah atau di langit? Yang punya matahari itu langit. Kita 2 hari matahari nggak keluar. BH jeng kancut mau bakal kering. Ya, betul. Coba kalau nggak ada matahari, mati nih manusia. Aku punya matahari. Aku punya bulan. Bumi diem aja. Wal kawakib, bintang-bintang. Kalau nggak ada bintang, kalau nggak ada bulan langit, bagaimana menentukan tanggal 1 Syawal? Kalau nggak ada bintang nelayan, sulit untuk memprediksi ini ikan di laut banyak apa tidak. Wal aplak, apa aplak angkasa. Lebaran mana langit sama bumi? Lebaran langit. Ini bumi sama matahari satu. Gedean mana matahari sama bumi? Gedean bumi, Bang. Buktinya di Ilian Jaya siang terang, di sini terang. Coba lamun bumi segede meja, bulan segede kieu, kecaang kan? Wal arsya, aku punya ars
di mana arsy itu tahta wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wal kursi singgasana Allah. Wah, galak dari langit. Wa fiya al jannatu, surga ada di langit. Ini ibarat permainan bola, draw satu-satu. Benar nggak Pak? Surga di langit, di atas langit. Neraka di bawah. Buktinya api keluar dari bawah. Artinya neraka hina, surga mulia. Bahkan orang yang sedekah, bagusan tangan di atas apa di bawah? Aliyadul ulia khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas memberi lebih bagus daripada yang menerima. Tuh ngotot udah langit. Gara-gara bumi. Bumi tidak mau kalah si mak mual kasalakina. Oh, coba pasti mak. Bumi nangkis untuk yang kedua kali waqalatil ardu. Langit, aku tahu engkau punya matahari, punya bulan, punya surga. Aku punya Baitullah. Masing-masing gede ambek ya. Egoisme. Sampai sekarang di dunia mah ego orang. Aku punya Baitullah, kata bumi. Yazuruhu wa yatubuhu al-anbiya wal mursalin. Yang ziarah ke Baitullah. Calon haji, Bapak haji, Ibu haji. Itu yang ziarah, yang tawaf para nabi dan rasul. Wal aulia, orang-orang terpilih, wasolihina, orang soleh, wal mu'minuna ammatan. Aku punya Ka'bah. Setiap saat Ka'bah itu ditawafi, dikelilingi oleh para nabi dan rasul, para orang soleh, mukminin mukminat. Ngagudai ya. Bumi punya Ka'bah al-musyarrafah. 21 standnya. Kalah langit ya. Langit yang namanya bapak ayawe akalna. Perempuan pakai perasaan bumi. Ibu-ibu perempuan pakai perasaan bertindaknya. Laki-laki pakai akal. Eta abasi aku mah eta tah. Kia. Kata abah lain nawa. Ayo bermikir ya. Hingga milik kasaha. Ayo akalna kolotnya. Abah. Maka langit menjawab, bumi, engkau punya Baitullah yang kau agungkan. Langit menjawab lagi. Nistanya 21 nih. Engkau punya Baitullah, di mana yang tawaf mengelilingi Ka'bah setiap saat, terutama di musim haji, para nabi dan rasul, orang soleh, aulia, mukminin mukminat sedunia. Aku punya Baitul Makmur. Nah, di atas langit ada Baitul Makmur, di bumi Baitullah. Kata langit, aku punya Baitul Makmur yang tawaf bukan para nabi, bukan para rasul, bukan manusia, tapi seluruh malaikat. Malaikat bisa tawaf di Baitul Makmur di langit ketujuh, ke sono, bisa tawaf turun, tawaf di Ka'bah. Malaikat turun naik. Bisa nggak orang Panjalin tawaf di Baitul Makmur? Naik jeung eta rajena. Kalah itu. Di sono Pak, di langit ketujuh ada Baitul Makmur, tawafnya malaikat. Malaikat nggak makan, nggak capek, nggak keringetan. Bayangin coba, banyakan mana malaikat sama manusia? Banyakan malaikat. Malaikat nggak pernah mati. Ayah kuburan malaikat.
Malaikat cenah keur gering. Iya. Ini yang mati nih jam 7 malam. Dipanjalin di dunia, di Amerika, di Soviet, di Taiwan, bareng. Coba kalau malaikat bertujuh. Repot malaikat. Kadang mati, can datang malaikat, terjadi aing geus modah benar. Betul Bu. Namanya mah Israil satu, tapi pasukannya banyak. Nih, yang ada malaikat di kita di Raqib, Atid. 2 malaikat sebagai CCTV Allah. Namanya Raqib Atid. Jumlahnya sebanyak manusia. Ayan Raqib Atid di aing pindah kadinya. Kemana si Raqib? Ngendong jana rumah mamian. Wah, semua punya malaikat. Dunia ngomong, aing eleh. Aku punya Baitul Makmur. Duluan Baitul Makmur dibangun oleh Allah ketimbang Ka'bah. Duluan mana malaikat sama Nabi Adam diciptakan? Duluan malaikat. Duluan mana setan iblis sama manusia? Iblis. Dulu iblis tinggalnya di surga karena Samsa diusir. Terus kata langit, wafiya al-jannatu. Surga adanya di langit. Tuh. Allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin. Engkau punya nabi, engkau punya rasul. Meninggal rasul dan nabi dikuburnya di bumi, betul. Tapi ruhnya di langit. Sebab ruh para nabi dan rasul orang soleh ditampungnya di wilayah sana, di surga. Makanya orang Islam, orang mukmin beriman, nggak ada roh gentayangan. Ayo, manusia mati, ya orang isukan yang mati. Bangkainya dikubur nggak di dunia? Ruhnya kemana? Pulang ke alam ruh. Alam ruh itu aja di kawasan Malakut. Di situ, lain di Jababeka. Wasolihin, standnya jadi 2 ini. Kata bumi heunya, eleh aing ya, ayo 2 standnya. Belum ada yang menang, belum ada yang eleh. Yang ketiga kalinya bumi menjawab, ya samaun, langit, aku kalah dengan engkau. Standnya draw. 2. Kata bumi, engkau boleh punya surga, tapi aku punya satu sosok manusia. Ngerit, sosok manusia ini pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku punya sosok manusia, pimpinan para nabi dan rasul, wa habibah rabbil alamin. Manusia yang sangat dicintai oleh Allah sebagai pecinta alam ini, termasuk langit dan bumi. Wa abdulil mawjudah, secakep-cakep ya, tampang manusia. Akmalut tahiyat, yang paling utama, orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa ajra syari'atahu, dan dia mendapatkan kepercayaan dari Allah bentuknya Al-Quran untuk menjalankan syariat di dunia. Siapa? Langit, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, ketika bumi nyebut Nabi Muhammad, dunia ada redek, bergetar Pak. Disebut nama Nabi, langit eleh, langit dijeb sama bumi, tak berdaya langit. Kalah ini posisinya 3-2 ya. Tapi saya katakan lagi, kena langit lambang Bapak, sanajan Bapak lieur aya we akan Bapak. Macam abah sia aing keur mikir ya.
Ya baca. Eta ini geus ada. Oh, eta naon? Aya we tah. Oh, eta duitna aya aing nginjil mula. Ya. Kalau bapak-bapak berpikirnya pakai akal, langit ini akalnya banyak. Posisinya di atas. Atasan. Tinggian mana lurah sama camat. Tinggian mana bupati sama KPK. Lah, posisi boy. Kata langit begini. Kalah langitnya posisinya. Langit 2, bumi 3. Poinnya. Langit ngomong begini nih, sadar. Lihat bapak-bapak. Biar kepepet bagaimana, ayo akal laki. Langit begini ngani. Aku ini langit ciptaan Allah. Bumi juga nggak ada apa-apanya ciptaan Allah. Aing kereleh yang ngadu kasar. Cuman kepada Allah Subhanahu. Ngadu sama orang dia pusing pak. Semoga duit ngadu ke DKM dia pusing, dek makan tadi. Itu pinjam duit deh. Ngobrol kasar. Tidak ada jalan lain hanya kepada Allah Subhanahu. Tuh lihat, langit per mengakui dia kalah. Sebab bumi nyebut nama Muhammad Shallallahu. Langit 7 lapis bergetar pak. Kita umat Nabi Muhammad, oh para saanan, maulid. Ya kamu Nadin, dek maulid, dek Isra, manusia mangkat heula. Apa ya lah? Kayak aing tukangan itu datang. Oh getaran. Paqalatis sama. Kata langit, hada ajazat. Ini yang membuat langit tak berdaya setelah bumi menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasakata gagu langit, nggak bisa lagi ngejawab. Tapi langit pikirnya jalan. Apa bukti pikiran langit jalan? Watawajjahtu ilallahi. Kalau begitu aku lapor kepada Allah. Ini pelajaran sama kita pak. Untuk mencari tajeng batur masalah kesusahan. Lah, aing pusing ya. Boteng dia, aing dia. Nanya ente. Tapi lamun boga duit ente cerita. Lamun balangsak cerita saerte. Kaprak-kaprakan ya. Coba lamun boga duit. Boga obekan. Cak we keselamat hidung dia. Kata langit, kalau begitu aku ngadu sama Allah Subhanahu. Apa bentuk pengaduan langit kepada Allah setelah dijam, dipukul langsung oleh bumi? Karena bumi punya seorang yang mulia dunia akhirat, Muhammad Sallallahu. Langit ngomong ilahi anta tujibul mutarra idza da'aka. Ya Allah Tuhanku, engkau tempat orang mengadu di saat orang ini sedang susah, di mana pengaduan makhlukmu selalu engkau jawab. Tuh, wa ana azaztu, aku tak mampu melawan bumi setelah bumi beralasan di bumi ada orang yang termulia dunia akhirat. Wa ana azaztu an jawabil ardi, saya nggak mampu dah. Kamu minta apa langit? Kata Allah. Wa as'aluka. Dia minta satu langit. Bukan pengen kaya, langit udah hebat. Surga aja di langit adanya, masa diminta kaya. Yang dipinta oleh langit, antas ada Muhammadan ilayya. Ya Allah, angkat Nabi Muhammad, bawa ke langit agar dia bisa melihat kekuasaanmu yang ada di langit. Mi'raj. Kata Allah, Pak ajaba dakwatah. Siap.
langit, nggak pernah berbuat dosa, nggak korupsi. Kita aja minta kelamaan di anak kurang kajian badur ge minta berkali pak, bayar nambah mulikan motor, eta mental motor, mobil membung motor, gerang nggak kita pak? Dibelikan oge. Doa langit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai Allah sibuk dengan kehebatan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Permintaan langit, angkat bawa Muhammad ke atas langit. Dalam Islam ini terbangkan. Biar tahu bahwa Nabi Muhammad melihat kekuasaan Allah linuriyahu min ayatina. Kalau Nabi Muhammad ke atas, bumi bengong. Weh, berarti langit dihargai oleh Nabi. Diangkat Pak. Kapan? Tanggal 27 bulan Rajab. Haji Lailah. Bahkan Allah sibuk di malam tanggal 27 bulan Rajab. Usia Nabi ketika 51 tahun 8 bulan 13 hari. Pada waktu itu semua kegiatan malaikat berhenti, termasuk Israel yang cabut nyawa berhenti. Kenapa? Kumi Raja Rasulullah SAW. Jadi pada tanggal 27 nggak ada kematian Pak. Israel nganggur, proyek. Iya Israel. Itu mah kalau dicabut orang panjalin. Kedua. Ini proyeknya proyek Allah, nggak ada gangguan Kak, kiri kanan, mulus. Apa tindakan Allah berikutnya? Aku terima doamu. Allah manggil Jibril alaihis. Nah, ini Jibril nih, dengerin. Malaikat Jibril setelah Nabi habis wahyu nganggur. Gawe. Maka kita kalau nyuruh anak, nyuruh orang sesuatu pekerjaan yang dia nggak kerja, jangan nyuruh seorang dia lagi kerja. Udin, si Udin si Ete tergawe, pamulikan aing udun, insya Allah jalan. Jangan orang lagi nyebokin anak suruh diudun, ya tai budak kumaha. Paham nggak Bapak? Kita ambil logikanya. Lah Jibril emang nganggur. Lagi pada begini Jibril. Gawe. Jibril, coba jelema gawe dipanggil. Den, naon Mbah? Tadi siap. Naon? Gawe. Tadi. Lah jalan Pak. Kata Allah ya Jibril, wayahnya. Sekarang engkau dari langit, engkau pergi ke surga. Surga ada di mana? Di langit. Ngapain Allah? Bahkan Jibril kaget setelah dipanggil. Aku mati kiamat. Aku dipanggil ya Allah. Apa hari ini kiamat? Tidak. Hari ini ada proyek baru. Akan diangkatkannya seorang anak manusia bernama Muhammad SAW dari bumi ke langit. Enggak terbang. Bisa aja Allah kayak Batman. Tapi logika kita nggak mungkin. Kudu ada sarana dan prasarana. Kata Allah, kamu berangkat ke surga. Ngapain ya Allah? Ambil buruk kendaraan. Bapak ingat gak zaman Soeharto? Maaf. Kalau Bapak ke Cikampek masih ngeluarin jalan tol, ngikutin. Itu ada kendaraan Timor. Ya, berapa ratus tuh. Sebelah kiri. Itu mobil Pak. Pada berjejer. Kira-kira buruk kayak begitu dulu. Bapak pernah lihat ya jalan tol Tunggal Timor. Tapi begitu Soeharto lengser, Timor hilang, habis. Kata Allah, engkau pergi ke mana? Surga. Nah, Nabi, malaikat Jibril ke surga, enggak izin lagi sama malaikat Ridwan. Sebab Allah udah viral SMS. Jadi nggak ada yang ganggu. Nggak ada. Assalamualaikum, Ridwan, saya mau ke surga. Mana surat-suratnya? Nggak ada Pak.
Bab ini proyek Allah, semua dibaca. Jadi masuk ke surga. Malaikat Ridwan nggak bingung. Malaikat Jibril masuk. Sorry, Wan, ada proyek besar. Masuk. Nggak ada yang ngerecokin, Pak. Di sana ada buruk. Jumlahnya 40.000 buruk. Allah jadikan udah 40.000 tahun sebelumnya buruk ada pada ngeteng baris di surga. Ini binatang berkaki 4. Dalam keterangan segede kecilan dari naik kuda. Bugol itu himar. Ambil 1 ekor buruk di surga. 40.000 mobil expander berjejer, bingung mobil yang mana mau diambil. Kata Allah dikasih bocoran, cari buruk yang di kepalanya ada tulisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau nggak dikasih tahu, setengah mati nyarinya, Pak. Kalau nggak bocor, nggak mungkin ketangkep KPK. Ada yang ngebocorin. Berangkat Jibril sampai di sorga, telingok mana ini buruk yang tulisannya di jidatnya ada Muhammad. Kelihatan setelah dibocorin itu buruk 40.000 ekor. 1 buruk lagi nunduk begini tuh. Itu buruk 40.000 tahun menangis. Bukan menangis nggak punya duit, bukan menangis ditangkap sama KPK, bukan. Dibakarnya rindu. Dia dengar nama Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam diciptakan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi buruk nggak bisa turun ke bumi, bahaya. Siapa ini Muhammad? Maka dijelaskan begitu Jibril ketemu buruk, itu buruk lagi nangis, sedih, matanya udah pada bengkak. Ditanya buruk oleh maka Jibril, ya buruk, malaka ya buruk, apa yang menyebabkan engkau ini kayaknya mukanya pada tembem, pada kebi, pada burem, curik kuai. Buruk jawab, ya Jibril, wahai Jibril, sami'tu Muhammadan mundu arba'ina alfasana. 40 sana tahu 40.000 tahun yang lalu aku dengar nama Muhammad, katanya Allah janjikan aku bakal bawa dia. Sekarang saya tunggu di ribuan tahun. Bisa begitu makhluk Allah ya. Di buruk empannya apa? Jukut apa nasi goreng? Itu urusan Allah dah. Jadi begitu nyebut nama Nabi Muhammad, rindu. Fawaqa'a fi qalbi, maka hatiku setelah mendengar Nabi Muhammad mahabbatan, jatuh di rindu. Aku dibakar rasa rindu, pengen ketemu 40.000 tahun. Buruk yang gak ada urusan apa-apa, cinta sama Nabi. Ya. Wahtaraqat binaril asya, hatiku terbakar karena kerinduan yang lama. Nih, kata malaikat Jibril, udah Rob, jangan banyak ngomong. Aku sekarang bawa akan aku bawa engkau, tapi aku ngikut sama engkau. Engkau akan kupertemukan dengan seorang yang dicintai Allah dunia akhirat. Ayo berangkat. Singkat cerita, buruk berangkat. Faqala Jibril, ana usiluka bimaksudika. Aku akan temukan sebagai penawar rindumu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada ya di Mekah, dari surga turun, Pak. Bisa turun tuh malaikat mah dari surga ke bumi, bisa naik. Manusia bisa nggak naik? Maka ada, jangan orang sombong di bumi, jangan sombong. Bab di atas bumi ada bumi, di bawah bumi ada bumi, di atas langit ada langit.
Betapapun tetap Pak, bumi sehebat apapun tidak bisa melawan kekuasaan langit. Cuma sekarang matahari perek dengan bersinar 3 hari aja Pak. Paruyung Pak. Betul. Coba surga dipindahin, mana nyarinya? Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, di sini sebab musabab diangkatnya Nabi menuju Mi'raj karena ini kehebatan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun Pak diceritakan oleh ulama bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Siapa yang ngebocorin cerita ini? Tentu dari Rasulullah, didengar oleh ulama sampai kepada ulama kita di abad ke-18. Begitulah cerita gara-gara Nabi diangkat ke langit. Makanya di Quran subhanalladzi asra bi abdihi, tuh dengerin, bukan bil abdi. Bi abdihi ini nakirah dalam ilmu nahwu, seorang hamba, khususnya haknya Muhammad Shallallahu Alaihi. Sekarang kita bisa nggak Pak Isra Mi'raj? Bisa, meskipun tidak seperti Nabi. Isra Mi'rajnya kita bagaimana Isra'nya? Minal baiti ila masjid. Deka mana wa Isra ain? Nah, 5 kali orang mah Isra'nya sapoe. Nabi sekali. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Mi'rajnya hasil sholat kita naik ke atas. Itu Pak. Maka umat Islam yang nggak doyan masjid berarti dia nggak mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj. Isra tidak percaya, pasek. Apa pasek? Dosa besar. Makanya maaf nih, ada umat Islam sampai sekarang umur 50 tahun, 51 belum doyan ke masjid. Ya, maka aki-aki maaf. Oh ini iya. Ke masjid entong jam genep. Jam 5 saparapat. Lebih awal. Dek naon aki-aki di imah gendang nuwana. Yang kaya, duitnya banyak. Ke masjid, maghrib, 5:30. Yang miskin pukul 5. Lah 5:30 nungguin apa miskin? Di rumah gak ada yang tungguin. Boga pamajikan, maghrib ke masjid 5:30. Nuntu boga pamajikan jam 5. Paham ya Bah? Ya, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini terketuk hati kita. Langit yang begitu hebatnya, minal masyriq ilal maghrib, yang luas nggak ada yang bisa ngitung. Ketika disebut nama Nabi Muhammad bergetar, kita umatnya igeusan. Ya, elah orang ya sama langit. Besok langit turun nih, kiamat, habis bumi. Langit itu berbuat dari batu, namanya zabarzat. Bayangin Pak, ontong ketiban langit, ketiban asbes aja mau datang. Asbes, saya potong Pak, ngenancep ke hulu. Asbes, sebagai tengkilu GGP orang. Mudah-mudahan ya jemaah Masjid Nurul Iman, mari keimanan kita tambahkan dengan sholat 5 waktu. Saya maaf Bapak Iman, dengan peristiwa saya jatuh kepleset, saya udah mengatakan umur sampai dan nyesek Bah. Ya Allah, itu masih perih Pak. Alhamdulillah saya bisa sholat berdiri ruku. Menrukuna orang goyang ini pas loceng. Nggak bisa Pak. Masih alhamdulillah orang di Syamah. Bagus tangan kiri kecilnya, coba tangan kanan mah gak bisa makan. Lah tangan kiri gak bisa cebok kalau oh bagus nanya musibah. Tapi insya Allah mudah-mudahan doain ya biar sehat. Sebulan lebih dikit kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sing panjang umur sehat walafiat. Sebab di bulan Rajab Haji Niman pala ganjaran naik nih. Di bulan Rajab amal ibadah apa aja kebaikan di dalam agama bukan 1 dibayar 10 kali lipat, tapi 1 dibayar 70 kali lipat. Lipatannya 70.
Masuk bulan Sya'ban 700 kali lipat. Naik 10 kali lipat dari 70. Masuk bulan Ramadan, di luar ibadah Ramadan, amal ibadah yang lain di bulan Ramadan, satu kebaikan dibalas 1000 kali lipat. Saya pesan bahwa ini penutupan hanya umur kayak orang ibadah Ramadannya. Saya minta nih Pak, yang tua-tua terutama, Ramadan sebulan kurang lebih, katakan nanti ditutup dengan bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Pak, nggak sekolot kurang, tinggal nunggu waktu. Saya minta habis Ramadan, diseling 1 hari puasa Lebaran, kita mau nyawalin 6 hari. Nyawalin 6 hari. Orang yang berpuasa Ramadan sebulan, ditambah Syawal 6 hari, kata Nabi, ibarat dia perang, sampai berguguran kemenangan dia raih. Orang yang puasa Ramadan, dia sehat, tidak nyawalin, sama dengan orang berperang, belum perang, pulang keok. Ramadan udah sebulan, tapi dia nyawal, ibarat orang perang, dia pergi ke medan perang, nggak jadi, balik lagi. Namanya cengeng. Nah, orang yang berpuasa Ramadan tambah 1 Syawal, itu kan jadi, kalau kita kembali ke ajaran pokok, 1 hari, 1 kebaikan dibalas 10. Kalau 30 hari, berarti 300. Ditambah Syawal 6 hari, 60. 300 sama 60 sama dengan 360. Setahun ada 360. Jadi Bapak kalau puasa Ramadan sebulan, ditambah 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa bukan sebulan, setahun. Adapun tekniknya, habis bulan Syawal, boleh berurutan 6 hari, boleh selang-seling. Yang penting genep itu pesan saya. Ya, alhamdulillah Pak, udah 2 tahun ini baru saya sukses 6 hari. Biasanya 2 poe geus berguguran. 2 poe ya, Lebaran ke Betawi, cek mitoha dan ini puasa puasa. Batalin apa karang mah lagi puasa Lebaran, ketemu sama saudare. Ntar puasa lagi, udah buka mah segen puasanya. Beratan mana puasa Syawal sama Ramadan? Hah? Cek aing mah berat, dua-duanya berat. Cek bapak mah Ramadan jangan. Ada yang mantap Syawal Ustaz, Ramadan mah babarengan, dah Syawal mah kan 2 orang 3 orang. Cek aing mah Ramadan berat, Syawal berat, babarengan teu ngudu. Ya bener ya. Mudah-mudahan ya. Bah. Ya. Genep poe. Makanya orang tua saya ingat, wah, Lebaran nih 2 kali puasa 2 kali Lebaran. Jadi katakan tadi Idul Fitri, isukan puasa dah kolot mah. Lu mutar, gua pesen jangan sampai enggak seumur hidup, jangan sampai enggak nyawalin pisanana. Enggak. Wayahna. Emang rada berat Pak. Orang-orang pada makan ketupat ya. Tapi insya Allah kalau imannya kuat, biasa. Yang biasa puasa, enggak puasa sakit. Ya, Pak. Yang biasa puasa, enggak puasa sakit. Yang biasa ngaji, enggak ngaji dah. Sok kering. Yang enggak ngaji. Sok tereh modal. Ya bener ya. Aing teu ngeunah amat. Teu ngaji. Ya bener. Kebiasaan, apa aja kebiasaan? Bisa ala biasa ngaji. Ya, dengarkan. Biasa ngaji dapat snack. Satu ketika biasa ngaji, pakaian gelisah, gemah. Kue ngapis kan ya. Pada tempo sudah. Kebiasaan ya, Pak. Demikian ya. Waktu udah pukul 10:30 kurang itu. Saya hari ini berkategorikan pengajian terakhir, nanti guru-guru berikutnya mungkin Rebo berikutnya khotam penutup. Ayo kita sama-sama masih punya kesalahan barangkali di antara kita, terutama saya. Ayo mumpung kumpul orang masing-masing memaafkan ya dosa manusia dengan dosa manusia. Kalau belum minta keredoan keikhlasannya, Allah tidak akan ampuni. Bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Rahim, saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan semua kesalahan yang hadir di masjid ini kepada saya, baik kesalahannya yang disengaja maupun tidak, yang zahir maupun batin, yang kecil maupun besar, semua kesalahannya pada saya pada malam ini juga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, belum habis cerita Isra ya, belum naik ke langit, belum berangkat, Nabi masih di Makkah. Insya Allah tahun harap itu ceritanya. Mudah-mudahan panjang umur. Kita mau lah. Nabi can naik ya, masih ayah di Mekah ya. Siap-siap. Buraknya nggak saya, buraknya ngantan di starter. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita sholat isya berjamaah ditambah witir 1 rakaat. Udah witir pulang, nanti di rumah mau nambah lagi, mau 7, mau 9, mau 11 terserah. Jadi kita pakai ba'diyah isya deui-nya. Langsung tutup witir, sebab witir jarang dipakai dalam sholat habis isya kecuali di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim antal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadhan wa hasil muradana wastur ayubana wa sahih asadana wa nawil qulubana wa sabbit imanana warzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fid dunya wa dunya wal akhirah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah wa dzikru wa akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jadi salapan gitu.